warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, Bapak Ahmad Basori, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan membahas mengenai problematika pembelajaran PAI. Yang pertama, problem profesional pendidik. Istilah problema berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan masalah. Permasalahan yang dapat didefinisi sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan. Problem yang sering terjadi pada pembelajaran PAI itu ada yang pertama ini, problem profesionalisme pendidik. Gambaran tentang hakikat pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Pendidik dalam pendidikan agama Islam dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Pengajar mengemban tugas utamanya adalah untuk mendidik dan mengemban siswa untuk belajar serta mengembangkan diri peserta didik tersebut. Selanjutnya, problem peserta didik. Pendidikan tidaklah terbatas pada pengertian dan penguasaan ilmu pengetahuan, melainkan juga perkembangan jiwa dan penyesuaian diri dari peserta didik tersebut terhadap kehidupan sosialnya. Peserta didik adalah manusia yang senantiasa mengalami perkembangan sejak terciptanya hingga meninggal. Perkembangan di sini itu diartikan adanya perubahan-perubahan yang selalu terjadi dalam diri peserta didik secara wajar, baik ditunjukkan kepada diri sendiri atau ke arah penyesuaian dengan lingkungan peserta didik tersebut. Selanjutnya, problem kurikulum. Dalam bahasa Arab, kurikulum diistilahkan manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum pendidikan agama Islam lebih menitik beratkan pada aspek korespondensi tekstual yang lebih menekankan pada hafalan-hafalan teks keagamaan yang ada. Selanjutnya, problem metodologi dan media pembelajaran. Secara umum, perkembangan metodologi ini dalam mata pelajaran PAI tidak ada masalah. Yang sering terjadi permasalahan pada saat mengajarkan materi tertentu. Sulit membiarkan peserta didik berdiskusi sendiri tanpa bimbingan yang baik. Media pembelajaran adalah sesuatu yang diistilahkan sebagai perantara untuk menyampaikan materi kepada peserta didik yang mudah. Dengan menggunakan media, kita akan mudah mengasih materi kepada peserta didik. Selanjutnya, problem sarana prasarana pendidikan. Sarana pendidikan agama Islam adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta peralatan dan media pengajaran yang lain. Kelengkapan sarpras akan dapat menciptakan suasana yang dapat memudahkan tercapainya tujuan pendidikan dalam madrasah. Selanjutnya, problem evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang sangat penting. Dengan evaluasi, guru dapat mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Seharusnya, kegiatan evaluasi disusun secara sistematis dan lengkap oleh guru PAI secara baik. Selanjutnya, yang terakhir, problem lingkungan dalam pendidikan agama Islam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak yang terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Kondisi lingkungan mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat dari keluarga,
dari keluarga ini perlu diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadikan kondusif terhadap pendidikan agama Islam di madrasah. Sebab keluarga itu sebagai pengajaran yang utama terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang peserta didik atau anak dari keluarga tersebut. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.